Cara mencapai tujuan hidup yang bermakna ala Dr. John Easy. Buku Dr. John Easy pertama sekali yang saya baca, The 5 Secrets You Must Discover Before You Die. Buku ini menceritakan tentang bagaimana cara menjalani hidup penuh bermakna. Hal yang paling saya suka pada pembahasan 5 renungan pertanyaan agar di masa tua tidak terjadi penyesalan. Pada video kali ini saya akan sharingkan kepada Anda 4 hal yang perlu kita lakukan agar tahun 2021 tujuan hidup yang kita rencanakan menjadi bagian sejarah pencapaian hidup kita. Seiring berlalunya tahun 2020 yang penuh tantangan, kesabaran, dan perjuangan dalam banyak hal, sekaranglah waktunya untuk berdisiplin mencapai tujuan hidup. Dan mari kita ajukan pertanyaan kontemplatif ini. Bagaimana saya bisa memiliki tujuan yang lebih bermakna di tahun 2021 dalam pekerjaan dan kehidupan saya? Berikut ini 4 langkah untuk mencapai tujuan hidup yang penuh bermakna. Yang pertama, tinjau kembali tujuan Anda dan konfirmasikan. Langkah pertama untuk mencapai tujuan bermakna di tahun baru adalah menamai tujuan kita. Dengan menyebutkan tujuan kita mengingatkan diri kita sendiri apa yang penting bagi kita dan apa yang harus kita lakukan di sini. Artinya, pada langkah pertama ini kita perlu memaknai kembali tujuan hidup yang mau kita raih. Caranya bisa dengan bertanya, apa yang ingin saya kontribusikan? Bagaimana saya ingin mempengaruhi orang lain dan orang-orang di sekitar saya setiap hari? Apa yang akan orang-orang lewatkan jika saya tidak ada? Mengapa tujuan ini menjadi penting bagi saya? Hal menarik, Dr. John Easy mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan apakah tujuan yang kita inginkan masih cocok dan relevan sesuai makna yang kita ciptakan. Meskipun tujuan inti kita tidak sering berubah, ada baiknya untuk mengunjunginya kembali untuk memastikannya masih terasa benar dan membuat perubahan kecil. Yang kedua, baca setiap hari lalu jadikan tindakan nyata sekarang. Setelah kita menamainya atau mengkonfirmasinya, inilah hal yang penting perlu kita jalani setiap hari. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca tujuan kita, idealnya di awal hari atau hari kerja kita. Sejak 1 Januari 2021, setiap pagi setelah salat subuh, saya melihat tujuan yang saya inginkan. Tujuannya agar saya senantiasa ingat, fokus, serta komit dengan tujuan saya. Bagi Dr. John Easy, kegiatan membaca ulang kembali tujuan yang kita maknai kembali itu berfungsi untuk pengingat diri tentang mengapa, bukan hanya daftar tugas saja. Yang ketiga, miliki momen syukur dengan tujuan harian. Saat kita menjalankan rutinitas harian, akan ada saat-saat ketika berhasil mewujudkan tujuan kita. Namun, ada kalanya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Oleh sebab itu, setiap hari di penghujung hari sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk berkontemplasi. Bagaimana kita menjalankan tujuan kita hari itu? Hanya dengan memperhatikan langkah sederhana terhadap yang telah kita lakukan, tujuan hidup yang bermakna yang kita jalani akan memberikan pengalaman yang lebih besar dan berarti. Selain itu, kita juga akan mendapatkan makna bukan saja dari hasil yang kita raih, namun juga setiap detik proses yang akan, sedang, dan telah kita lalui. Dan fakta dari beragam kasus, proses mensyukuri setiap momen ini membuat pribadi kita bertumbuh lebih bermakna. Yang keempat, lakukan check-in tujuan bulanan. Akhirnya, jika tujuan itu penting, maka itu perlu diperiksa setiap bulan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mengecek untuk melihat bagaimana keadaan mereka membuat lebih banyak kemajuan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang konsisten menimbang berat badannya setiap hari. Mereka lebih bisa menjaga keseimbangan tubuh idealnya dibandingkan dengan yang tidak peduli sama sekali.
Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas ini? Cukup 1 jam saja selama sebulan. Buatlah daftar semua tindakan, strategi, dan teknik serta cara dengan sengaja selama sebulan terakhir. Dan di mana ada peluang yang hilang, fokus pada bulan depan dan tanyakan apa langkah terbaik untuk bergerak mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Terakhir, disiplin menentukan nasib kita. Dalam setiap kelas leadership untuk para CEO, Dr. John Izzy sering berpesan, kedisiplinan menentukan nasib hidup Anda. Ini adalah kebiasaan kita. Praktik yang kita rutinkan setiap hari menentukan kualitas hidup kita saat ini dan masa depan kita. Dengan mempraktekkan langkah-langkah sederhana ini dengan penuh komitmen dan disiplin yang tinggi, itu artinya kita sedang membentuk realitas terhadap tujuan yang bermakna di tahun ini dan yang akan datang. Saya Rahmat Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.